Baik, teman-teman semuanya, kita lanjut ke part 2 ya. Berhubung karena screen-o-matic saya cuma bisa 15 menit, jadi saya potong-potong saja semua semua pembelajaran kita. Tapi itu pun biar lebih apa ya? Lebih fleksibel lah. Jadi teman-teman bisa part 1 dulu belajarnya, part 2, part 3 seperti itu. Baik, perjalanan dari sebuah teori itu memang membutuhkan proses yang sangat panjang, sehingga kalau kita menggunakan definisi sehari-hari, jelas itu tidak relevan dengan kajian mengenai istilah teori yang kita bahas dalam kajian-kajian ilmiah. Nah, di dalam prosesnya itu ada proses seorang peneliti itu harus mengumpulkan, mengkaji fakta, data, dan bukti yang muncul mengenai kajian-kajian teoritis mereka, harus menggunakan metode ilmiah tertentu, which is metode ilmiah itu sangat banyak. Ada yang melalui eksperimen, ada yang melalui survei dan sejenisnya. Dan penelitian itu dibawa untuk menghasilkan hipotesis yang kemudian hipotesis itu harus dibuktikan sesuai dengan metode ilmiah yang digunakan. Barulah setelah itu menjadi teori. Orang-orang yang terlibat dalam pembentukan teori itu tidak hanya satu orang, dua orang, tetapi banyak orang dan dalam waktu yang sangat panjang. Sehingga kalau kita menggunakan istilah ataupun definisi sehari-hari, jelas teori itu tidak sesuai dengan definisi teori yang mau kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Nah, teori itu nantinya bisa setelah menjadi teori itu teori yang dihasilkan oleh satu penelitian bisa digunakan lagi sebagai landasan penelitian selanjutnya dan bisa digunakan oleh peneliti-peneliti yang selanjutnya untuk menggunakan atau melakukan penelitian lanjutan. Nah, kalaupun tidak melalui lagi proses metode ilmiah, teori yang sudah dihasilkan itu bisa untuk menjadi landasan untuk menjelaskan ataupun prediksi fenomena-fenomena tertentu. Misalnya jika ada teori tentang belajar. Belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku. Itu hasil dari penelitian misalnya tokoh-tokoh pendidikan yang pembelajaran behavioristik misalnya. Maka itu bisa menjelaskan ataupun memprediksi tentang fenomena belajar, baik yang terjadi individual maupun secara klasikal, bahwa siswa dikatakan belajar jika ada perubahan perilaku atau perubahan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Nah, itulah kita bisa memahami istilah belajar setelah kita mempelajari teori-teori. Itulah pentingnya kenapa kita perlu mempelajari teori. Tidak sekedar hanya mendefinisikan secara mentah ataupun secara sembarangan. Anda akan menggunakan teori untuk pembelajaran di kelas, mempraktekannya. Jadi, kalau Anda salah mendefinisikan ataupun tidak menggunakan definisi yang tepat, berlandas pada teori-teori tertentu, itu akan berefek pada kinerja Anda ketika melakukan profesi Anda sebagai guru. Dan Anda tahu dampaknya seperti apa jika Anda menggunakan perspektif ataupun teori yang tidak tepat dan cocok untuk pembelajaran Anda di kelas. Baik, kita langsung akan membahas mengenai beberapa teori yang sebenarnya sangat banyak, tapi saya hanya membahas 5 saja. Yang pertama ada teori yang dikemukakan dan dikembangkan oleh para peneliti, tapi dasarnya didasarkan pada hasil penelitiannya Piaget. Ya, tulisnya Piaget itu ya, Piaget. Saya akan hanya membahas mengenai proses-proses dan juga kata kuncinya saja. Kalau dalam teori PAC itu, proses belajar itu ada proses berkesinambungan antara kondisi-kondisi tertentu yang terjadi ketika siswa melakukan proses belajar. Nah, kondisi pertama itu kondisi disequilibrium.
Nah, disequilibrium itu artinya ada pertentangan atau ada ketidakseimbangan yang muncul antara apa yang mereka pahami dengan apa yang mereka amati. Nah, kalau belajar biasa itu eh, katakanlah ada istilah skemata di dalam kognitif seseorang itu muncul skemata kalau mereka sudah mempelajari sesuatu itu sebenarnya adalah proses belajar itu ada proses untuk mengembangkan skemata yang terjadi dari setiap anak. Nah, proses-proses disequilibrium, asimilasi, dan akomodasi itu sebenarnya untuk mencapai equilibrium. Nah, proses equilibrium ini jelas tidak serta-merta terjadi karena harus melalui tahap-tahapan ataupun proses tertentu di mana setiap pembelajaran itu mencakup proses asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi ini artinya bisa didefinisikan sebagai proses mencocokkan hasil pengamatan dengan hasil belajar dengan skemata yang sudah ada di dalam kognitif siswa. Nah, itu namanya proses asimilasi. Nah, kalau proses akomodasi berarti sesuatu yang sudah diamati oleh siswa tetapi tidak ada skemata awalnya di dalam kognitif seseorang, maka muncullah akomodasi. Nah, akomodasi itu berarti membuat ataupun memunculkan skemata baru. Seperti itu. Kalau Anda lebih tertarik lagi membahas teori ini, silakan Anda pelajari tentang apa sih istilah skemata. Skemata itu bentuknya seperti apa? Apakah sama dengan pengetahuan ataukah sama dengan intelektual? Silakan Anda kaji lagi lebih lanjut. Anda bisa gunakan bukunya Slameto ataupun buku Umar Hamalik. Nah, Umar Hamalik yang judulnya Belajar dan Pembelajaran. Itu adalah buku pertama yang saya beli ketika S1. Buku klasik, terbitan tahun 2006 atau 2007. Tapi isinya sangat bagus dan bisa Anda pelajari. Tidak terlalu tebal sebenarnya. Paling kalau Anda beli di Gramedia mungkin sekitar 45 atau 50 ribuan lah. Selanjutnya ada teori Brunner. Teori Brunner ini menjelaskan tentang proses belajar itu sebagai perkembangan kognitif, tapi sebenarnya sih teori aslinya itu ada teori apa ya mengenai fase lah, tentang fase-fase bagaimana perkembangan kognitif dalam menentukan apa ya melihat lingkungan lah gitu. Jadi memang ini tahapannya itu terjadi pada usia 0 sampai 7 tahun. Hanya saja kita bisa pahami bahwa sebenarnya belajar itu kan perjalanan atau proses yang tidak pernah berhenti. Jadi kita adaptasi teori Brunner ini yang tadinya sejatinya adalah analisis ataupun bahasan mengenai tahap-tahap atau fase-fase kognitif seseorang dalam melihat lingkungan tertentu. Nah, sekarang kita akan adaptasi fase-fase ini ke dalam proses ataupun fase-fase pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada istilah enaktif. Enaktif itu melakukan aktivitas. Kalau orang-orang lagi melakukan aktivitas untuk memahami lingkungan melalui proses pencerapan atau pengetahuan secara motorik, misalnya dengan melihat, dengan mengamati, memegang, ataupun mendengarkan, itu enaktif. Nah, ada proses belajar enaktif itu ada istilahnya apa ya? menghasilkan tangkapan, cerapan. Nah, sementara kalau belajar secara ikonik itu berarti seseorang mengamati ataupun memahami sesuatu atau objek ataupun pembelajaran atau konsep melalui ikon. Makanya kenapa disebutnya ikonik. Ikon itu bisa berupa gambar, visualisasi, ataupun ikon-ikon tertentu di mana itu cerapannya bersifat cerapan-cerapan tampilan atau perumpamaan ataupun view atau perbandingan. Tahap selanjutnya adalah
pembelajaran secara simbolik. Nah, di sini ada proses produktif di mana anak-anak yang belajar secara simbolik, dia mampu memproduksi ide ataupun gagasan, dan itu sesuai dengan jelas itu sesuai dengan perkembangan ataupun kemampuan kognitif dan juga bahasa ataupun logikanya. Nah, jadi di sini ada proses menggunakan simbol, simbol baik bahasa, matematika ataupun sejenisnya ya. Dan proses simbolik ini jelas melalui tahapan-tahapan sebelumnya yaitu enaktif dan ikonik. Lalu ada teori Gestalt. Ini Gestalt kalau kita kaji sebenarnya pada teori-teori yang kita pelajari sebelumnya, teori Piaget, teori Brunner itu termasuk Gagne dan Bandura itu menggunakan nama orangnya atau nama tokoh yang mengemukakan teori ini. Sementara kalau teori Gestalt, Gestalt ini bukan nama orang. Gestalt ini bukan nama orang tapi istilah-istilah di mana belajar itu dianggap sebagai proses insight. Nah, proses insight ini, insight itu tergantung sih sebenarnya tergantung dari kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak itu. Tergantung dari pengalaman yang telah terjadi ataupun telah pernah mereka alami pada waktu-waktu sebelumnya. Dan insight akan muncul jika ada situasi yang relevan dan sedemikian rupa sehingga aspek yang akan dipelajari itu sesuai dengan insight-nya. Nah, jadi kalau di dalam teori Gestalt itu Gestalt itu lebih ke bagaimana belajar itu dipandang sebagai proses mencari ataupun mengembangkan insight dengan melihat konfigurasi ataupun pola di mana pola ini akan terbentuk ketika anak-anak sudah mengalaminya terlebih dahulu dan berdasarkan pengalaman dia terdahulu, dan belajar dipandang sebagai proses yang kontinu. Insight itu akan terus berkembang, dan tidak akan berhenti. Artinya, meskipun kurikulumnya sudah selesai, proses belajar akan terus berjalan. Selanjutnya ada teori Gagne atau Robert M. Gagne, seorang psikolog. Nah, dia mempelajari tentang melakukan penelitian mengenai fase-fase belajar. Nah, di dalamnya itu ada beberapa jenis ternyata belajar itu. Ada belajar sinyal, ada belajar respons stimulus respons, merangkai behavior, asosiasi verbal, belajar diskriminasi, belajar konsep, belajar kaidah, dan belajar problem solving. Jadi ada tipe-tipe belajar yang diteliti oleh Gagne. Lalu ada yang terakhir, ada teori Bandura atau tokohnya Albert Bandura, di mana seringkali disebut sebagai teori belajar sosial. Kalau teori belajar sosial itu berbeda dengan teori Gagne, Gestalt, Brunner, dan Piaget. Teori Bandura ini lebih menekankan proses sosial. Jadi belajar itu bukan proses individual, di mana di dalamnya melibatkan proses observasi, representasi, reproduksi, dan motivasi. Mengapa terjadi teori ini? Belajar itu proses sosial karena katakanlah kalau saya ngasih Anda nih misalnya alat-alat masak. Apakah Anda langsung bisa masak? Jelas tidak. Anda harus meniru dulu, ada observasi, kemudian ditiru, direpresentasi. Lalu Anda setelah meniru, Anda mereproduksi ulang dengan beberapa istilahnya improvement ataupun variasi-variasi lain, dan ada proses motivasi di dalamnya. Misalnya melihat keterlibatan emosional ketika orang lain ada gagal, ada salah, ada keberhasilan, maka itu menjadi motivasi untuk seseorang. Melihat orang lain belajar misalnya. Kita akan lanjut ke part 3.